Ya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Sardi di podcast YouTube-nya Kandaya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita kemudian kedatangan tamu dari teman-teman Adinda Rafli dari komunitas Lestari Penyu dan Kakak Said ya. Kakak Said dari cabang dinas kelautan Maminasata. Nah, baik teman-teman sekalian, senang sekali rasanya kita ketemu dalam suasana yang masih ini ya, masih nuansa lebaran ya teman-teman sekalian, sehingga ini yang kemudian akan menjadi bentuk silaturahmi antara kami dari tim podcast YouTube-nya Kandaya bersama teman-teman komunitas dan teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, podcast ini hadir untuk berbicara sekaitan kegiatannya teman-teman kita ini yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 29, tetapi ya tadinya di tanggal 27, namun hanya karena kegiatan ini ada lain satu dan lain hal sehingga tanggal 29 nanti akan insya Allah jadi. Tetapi sebelumnya saya ingin berbincang-bincang panjang bersama Kakak Rafli dan Kakak Said ini. Tetapi sebelumnya Kakak, saya akan minta untuk perkenalkan nama dulu, dari mana, kemudian apa maksud dan tujuannya kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, saya pertama persilakan kepada Kakak Rafli, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Rafli dari komunitas Lestari Penyu. Ya, jadi kami berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan cabang Maminasata ya Pak. Ya, jadi kan dimana kita untuk membuat sebuah eksistensi bahwa kami benar-benar ada untuk melestarikan penyu itu sendiri. Ya, gitu. Jadi kita dalam acara pelepasan itu kita adakan yang namanya adopsi tukik. Adopsi tukik. Ya, tapi sebelumnya Kakak Rafli, saya mau potong dulu sedikit. Ini komunitasnya ini kapan dan di mana tempatnya sebenarnya, supaya teman-teman kita di luar sana tahu. Ya, karena perlu kita ketahui bahwa ya ada banyak kreativitas pemuda, tetapi ya di luar juga banyak kreativitas yang sifatnya negatif apa dan sebagainya. Nah, yang seperti ini teman-teman sekalian perlu kita menjadikan sebuah acuan bahwa ya beginilah sejatinya pemuda yang didam-idamkan oleh bangsa kita. Oke, silakan Kakak Rafli, di mana tempatnya itu? Jadi tempatnya itu di Pulau Barancadi. Oh, di Pulau Barancadi. Kepulauan Sangkaran, Kota Makassar. Ya, jadi kita bentuk itu kelompok pada tanggal 10 Oktober 2019. Jadi ada 2 tahun, 2 tahun lebih. Jadi sebelum ada corona kita baru ada. Sudah ada. Oh, sudah ada. Dan aktivitasnya sudah mulai berjalan ya. Ya, oke, Kakak Rafli, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Saya lanjut kepada Kakak Said. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zainal Abidin. Saya Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada cabang Dinas Kelautan Maminasata. Kolaborasi ini dibangun berdasarkan kesadaran untuk pelestarian lingkungan, dan sekedar informasi, kegiatan pelestarian dan adopsi tukik ini kegiatan non DPA. Jadi kami menggandeng kegiatan sosialisasi IUI fishing di Pulau Barancadi, kemudian kami buat kegiatan kolaborasi ini dengan kelompok Lestari Penyu. Ya. Oh iya, saya dengar ini kan beberapa hari ada pamflet yang beredar. Nah, sekaitan persoalan pelepasan tukik ya. Nah, itu bagaimana ya proses kegiatannya nantinya itu? Jadi kegiatan pelepasan tukik ini sebelumnya kami buka ruang adopsi untuk teman-teman yang ada di medsos atau teman-teman lainnya untuk berkontribusi dalam pelestarian penyu ini. Jadi mereka bisa berdonasi seperti yang tertera dalam pamflet itu 25.000 per
ekor. Per ekor. Nanti berapa ekor pun mereka ini tergantung dari stok tukik dari komunitas. Dari komunitas. Nah, Tapi itu stoknya terbatas ya, misalkan dari komunitas Lestari saja atau terbuka kepada seluruh masyarakat? terbatas. Jadi Terbatas. kebetulan di Pulau Barancani cuma ada 2 sarang ya. Iya. Baru 1 sarang yang menetas. Itu ada berapa jumlahnya, Dek? Ada kalau untuk sekarang 84 84. ekor. Lumayan. 84 ekor. Jadi nanti itu hasil donasi akan diserahkan ke kelompok dan mereka bisa gunakan untuk keberlanjutan kegiatan kelompok. Iya, Bapak. Ya, teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa ada banyak yang mengeksploitasi penyu ini, apalagi kalau misalkan teman-teman jalan di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, bahkan kita bisa temukan itu gelang-gelang yang terbuat dari sisik penyu ya. Nah, itu bentuk eksploitasi ya. Betul, eksploitasi. Kira-kira apakah itu dibenarkan atau tidak dalam aturan? Ya sudah pasti dilarang lah. Sudah pasti Karena dari sisi satwanya kan dilindungi. Apalagi dalam persoalan itu pasti eksploitasinya sudah tahap. Ya bisa saja membunuh kan. Betul. Ya, oke, saya lanjut kepada Kakak Rafli. Kakak Rafli, ini sebenarnya awal ketemunya Kakak Said ini bagaimana nih? Ya sebenarnya awalnya itu karena kita sebagai kelompok yang perlu adanya namanya jaringan. Jadi kita urus administrasi dan sebagainya. Yang kebetulan saya ke dinas dan di mana dinas perikanan, BPSP, KSDA. Ya kebetulan saya ada kontak dan lain-lain. Iya, jadi saya bisa ketemu dengan Bapak Said melalui medsos juga karena saya lihat saya posting kebetulan dilihat oleh Bapak Said dan tertarik. Iya. Tapi kira-kira Kakak Rafli ini di pulau ini, khususnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, apakah kemudian masyarakat pulau ini sudah paham bahwa penyu ini termasuk hewan yang dilindungi seperti itu? Karena banyak juga yang mengeksploitasi sedemikian rupa ini penyu ini. Ya, sebenarnya masyarakat itu sudah paham sebenarnya, cuman karena kurangnya tindak lanjut mengenai hukum dan lain-lain, sehingga masyarakat merasa aman begitu untuk mengeksploitasi penyu tersebut. Jadi saya sembari sosialisasi mandiri dan lain-lain untuk mengurangi yang namanya eksploitasi penyu itu. Iya. Sedikit lagi Kakak Rafli, ini kan saya lihat kegiatannya ini ya sudah mulai besar di wilayah Barancani dan kelurahan. Kira-kira Kakak Rafli punya agenda-agenda lain untuk menyebarluaskan sampai misalkan ke pulau-pulau sebelah di Kodingareng, Baranglompo, Bone Tampung dan lain-lain. Ya, itu kegiatan kita kan tergantung sebenarnya dari kesanggupan dari organisasi itu, karena kan di setiap kegiatan kita perlu namanya bantuan-bantuan dan lain sebagainya untuk membuat sebuah kegiatan yang lebih luas. Iya, baik. Tapi kalau misalkan Dinas Kelautan sendiri nih, apakah memang berusaha untuk melakukan sebuah pendampingan terhadap komunitas-komunitas seperti ini, atau hal-hal yang sifatnya produktif yang dilakukan anak-anak muda di wilayah pesisir seperti itu? Ya, untuk cabang dinas sebenarnya kami itu mensupport kelompok-kelompok atau komunitas agar mereka lebih legal dalam artian resmi terdaftar di pemerintah, supaya kebutuhan sarana prasarana itu bisa kami support. Seperti Dek Rafli sudah jauh sebelumnya itu saya sudah rekomendasikan untuk membentuk kelompok secara legalitas, jadi terdaftar, terus mereka bisa dapat bantuan secara fisik apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, di Sangkaran sendiri kami punya kelompok, ada beberapa kelompok, termasuk di Samalona sama di Lelae.
Lalai juga. Coding areng, ada juga coding areng. Ada juga ya. Ada. Kalau untuk kelompok pengawas, namanya itu Pokmaswas. Kelompok masyarakat pengawas. Ini pengawas dalam artian Pengawas laut, sumber daya kelautan. Jadi misalnya ada aksi pembiusan, aksi bom, mereka bisa kasih info ke kami untuk kasih tahu di mana lokasi, di mana titik. Kami akan tindak lanjuti. Terus yang kedua ada kelompok kompak namanya, kelompok masyarakat penggerak konservasi. Jadi mereka tujuannya kurang lebih sama dengan Pokmas, tapi mereka concern ke pesisir dan konservasi. Jadi sebenarnya pemerintah itu memfasilitasi. Sisa bagaimana masyarakat atau kelompok-kelompok yang di bawah ini memanfaatkan potensi-potensi atau peluang yang ada. Karena ya kita juga ini kan anak-anak muda di Pule nih kakak, terus saya dan teman-teman yang lain kakak. Ya kami pikir bahwa ya kalau kreativitas anak-anak muda ini tidak kemudian mendapat backupan dari misalkan stakeholder terkait, maka ya ujung-ujung bisa menjadi sebuah hasil kreativitas. Bahkan justru malah ya kita lihat saja bahwa aktivitas pemuda sekarang ini kan ke hal-hal yang sifatnya negatif kan. Sehingga ya perlulah mungkin kemudian kita anggap bahwa pemerintah ataupun hal-hal yang sifatnya stakeholder ini bisa terjun membackup anak-anak muda kreatif seperti kakak Rafli ini kakak. Oke, kita santai saja dulu kakak, minum dulu ya. Kita minum dulu. Tetapi kalau di Sulawesi Selatan kakak, ini memang backupannya selain di Kepulauan Makassar ada lagi di luar sana. Kalau cabang dinas kan ada 7 wilayah. Maminasata itu membawahi dari Takala sampai Maros. Terus ada cabang dinas wilayah selatan itu dari Jeneponto sampai Bulukumba. Terus cabang dinas Kepulauan Selayar itu tersendiri di Selayar. Cabang dinas Bosoasi itu Bone Sopeng Wajo Sinjai. Terus cabang dinas Luwu Raya itu mulai dari Luwu sampai Luwu Timur. Nah, terus cabang dinas Ajat Tapareng itu mulai dari Pindrang sampai Baru. Terus ada cabang dinas Pangkajian Kepulauan itu sendiri. Ya. Baik kakak, itu tadi teman-teman sekedar informasi dari cabang dinas kelautan. Nah, saya kemudian tertarik ingin berbincang sekaitan agenda-agendanya nanti di tanggal 29. Kira-kira teknisnya bagaimana itu? Nanti proses pelepasan tukiknya itu bagaimana? Apakah kemudian dari CKD Maminasata ini datang ke pulau dan kemudian sama-sama melepaskan bersama masyarakat, atau seperti apa kakak teknisnya supaya masyarakat teman-teman di luar sana bisa mengetahui bagaimana kegiatan yang akan berlangsung di tanggal 29 Mei 2021 ini. Ya, siap. Kegiatan ini kami mulai dari pembukaan list adopsi. Bisa diakses nanti di medsos Maminasata. Ada flyernya di situ. Dari situ kami berkunjung ke Pulau Barangcadi untuk melakukan kegiatan pelepasan tukik. Ada beberapa stakeholder yang kami undang. Ya, kalau Pak PLT Gubernur punya waktu, mungkin beliau akan hadir di hari Sabtu itu. Tapi kita tunggu waktunya dulu. Terus dari setelah pelepasan tukik, kami lakukan lagi kegiatan sosialisasi IUU fishing. Jadi kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat pulau bagaimana menangkap ikan yang baik, tidak melanggar, melengkapi dokumen-dokumen kapal dan melakukan penangkapan di daerah-daerah yang tidak dilarang. Misalnya tidak masuk ke daerah nelayan kecil kalau dia pursain.
Itu semua akan kita sosialisasikan. Nah, Ya karena kita juga bukan lagi rahasia umum kakak ya, di pulau itu ada beberapa aktivitas tangkap nelayan yang sifatnya tidak ramah lingkungan kakak. Misalkan ya banyaknya kemudian hal-hal yang melanggar, sehingga ini juga yang akan merusak ekosistem laut, sehingga memang perlu banyak sosialisasi terkait persoalan itu kan. Karena saya yakin dan percaya bahwa bukan karena tidak ada pekerjaan lain kakak ya, hanya karena memang kurangnya kesadaran terhadap masyarakat kita di pulau, sehingga melakukan penangkapan secara tidak ramah lingkungan. Nah ini bukan lagi menjadi rahasia umum kakak. Itu bagaimana kira-kira pandangan Anda itu melihat kondisi sosial yang berada di pulau itu? kalau untuk Sangkarang, kami kan petakan daerah-daerah atau pulau-pulau mana saja yang rawan banyak aksi destructive fishing, bom bius. Untuk di Sangkarang sendiri itu kan minta maaf ya, di Kodingareng itu aksi bom banyak. Terus di Barancadi, Baranglompo, Lumuk-Lumuk sampai di Lanjukang itu ada aktivitas destruktif. Nah, terus metode-metode yang kami lakukan itu kan dari dulu kami sebelum ada cabang dinas itu, Dinas Kelautan terjun melakukan sosialisasi. Cuman penerapan sanksi hukum yang agak ringan kayaknya di tataran pengadilan, makanya mereka setelah keluar melakukan lagi. Nah, karena kurangnya penanganan barang bukti. Barang buktinya itu tidak disita sama negara. Oh, tidak disita. Barang bukti yang berupa kapal ya. Ya, Kapal itu tidak tapi disita. bukan berarti dinas-dinas terkait ini tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kontrol kakak ya. Ya. Tetap kontrol itu Kontrol. ada. Tetap kontrol itu ada, hanya karena memang ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa terelakkan. Ya. Ya baik, saya beralih sedikit sama kakak Rafli. Sekaitan persoalan kegiatannya di kakak Rafli, saya minta apa yang kemudian kiat-kiat sehingga anak-anak muda di pulau ini, khususnya di wilayah Kota Makassar pada umumnya atau Sulawesi Selatan pada luasnya, bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa juga melestarikan ini penyu kakak. Soalnya jangan sampai 10 tahun ke depan tidak ada lagi mie penyu. Nah, dapat ini adik-adik tadi pulau ini toh, tidak ada lagi mie penyu. Nah, dia dapat karena dieksploitasi sehingga punah gitu kakak Rafli. Sehingga ya bagaimana kiatnya nih kakak Rafli untuk bisa teman-teman yang penontonnya YouTube-nya Kandai ini, karena banyak juga yang request ada selebarannya, pamfletnya bahwa akan ada penyebaran. Jadi saya pikir ya perlu kita undang kakak Rafli. Oke, kakak Rafli bagaimana? Jadi kita sebenarnya untuk semua pemuda itu cuma dari hati sebenarnya gitu. Bagaimana kita menjaga sumber daya apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk tetap kita lestarikan dan kita kembangkan. Dari itu saya berharap kepada anak muda semua yang ada di Barancadi, Kepulauan Sangkaran atau Kota Makassar agar tetap menjaga kelestarian apa yang ada. Gitu kan. Salam lestari. Ya, salam lestari. Iya, oke kakak. Saya minta dari kakak Said sedikit memberikan closing statement sekaitan persoalan kegiatan-kegiatan kita dan pesan-pesan terhadap anak muda di Sangkarang ini kakak. Silakan kakak. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan dari anak-anak muda yang ada di Barancadi, terutama ke kelompok lestari penyu. Mereka bergerak atas dasar kecintaan terhadap lingkungan pesisir, lingkungan tempat tinggal mereka. Kami dari cabang dinas kelautan menghimbau ke anak-anak muda agar bisa mencontoh apa yang dilakukan dari adik Rafli. Semakin banyak kelompok yang terbentuk, maka akan semakin banyak kelestarian yang dijaga. Kelestarian lingkungan kita, alam kita atau laut kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Betul itu kakak.
jangan sampai anak kita sudah tidak tahu yang mana bentuk penyu. Dan di Barancadi ini ada 2 jenis ya, yang ada penyu sisik dan penyu hijau. Ya sebenarnya kan ada 5 atau 6 ya. Ada 3. Ada 6 kayaknya. Lekang. Ya lekang, belimbing. Ya dan closing statement saya cintailah laut sebagaimana mencintai diri. Betul itu kakak. Terima kasih banyak. Kita close untuk para narasumber kita yang sejatinya beliau punya kesibukan juga hanya karena kecintaannya terhadap alam, kecintaannya terhadap lingkungan, sehingga beliau hadir di sini untuk sama-sama memberikan sebuah pemahaman kepada kita anak-anak pulau. Oke baik, saya harus sampaikan pemuda adalah gudangnya ide, pemuda adalah gudangnya kreativitas. Olehnya itu, mari kita sama-sama merawat dan menjaganya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.